Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita melanjutkan kembali silsilah Ahlus Sunnah menetapkan makna zahir, bukan tafwid dan bukan ta'wil. Dan pada silsilah terakhir ini kita akan kutip kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang metode ini. Ya. Para salaf dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami dalil-dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir dari dalil tersebut. Oleh karena itu mereka menetapkan semua sifat Allah yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah. Namun penetapan sifat ini tanpa tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa takyif, yaitu membayangkan bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, artinya metode memahami dalil-dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir. Nah, ini metode yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berikut ini sebagian kutipan kesepakatan mereka rahimahumullah. Kita nukil dari beberapa kitab, ya, dari Imam As-Sabuni, Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Qudamah, ya, kemudian Imam Baghawi, kemudian Imam Ismail Al-Asbahani, ya, kemudian Abu Ya'la, ya, Imam Dahabi di dua kitabnya Al-Ulu dan kitab Al-Arsh. Dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ya, Imam As-Sabuni beliau menjelaskan hal ini. Ya, maknanya begitu juga mereka berpendapat pada semua sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dari sifat mendengar, melihat, mata, wajah dan seterusnya, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, menjelaskan tentang menetapkan sifat-sifat Allah ini, ya, tanpa ada tambahan, tanpa takyif, membayangkan, ya, tanpa tasbih, tanpa tahrif, tanpa merubah, ya, tanpa taghyir, merubah, ya, dan tidak menghilangkan lafaz khobar dari apa yang difahami oleh orang Arab, ya, dan, ya, meletakkan takwil yang mungkar. Kemudian kata beliau tentang sifat ini, wa yujrunahu 'ala dhahir, dan mereka menjalankannya sesuai dengan dhahir. Wa yakiluna ilmahu ila Allah taala, dan menyerahkan, ya, ilmunya, ya, hakikat sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yuqirrun bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah, dan mereka sepakat bahwa takwilnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, kesepakatan para ulama salaf dan ashabul hadis bahwa dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala mereka wa yujrunahu 'ala dhahir, ya, menjalankan dalil-dalil tersebut sesuai dengan dhahirnya. Ya, dan beliau jelaskan sifat-sifat ini, ya, dengan menetapkannya tanpa tasbih, tanpa takyif, ya. Bisa dibaca secara detail dalam, ya, kitab beliau ini. Ya. Kemudian Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitab At-Tamhid, ya, juz ke-7 halaman 145, beliau menjelaskan tentang kesepakatan para ulama ahlu sunnah bahwa mereka memahami dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna hakikat, ya, bukan majaz. Kata beliau, ahlu sunnah mujmi'un alal iqrari bisifatil waridati kulliha fil qur'ani wa sunnah wal imani biha wa hamliha alal haqiqah la alal majaz. Ya, ahlu sunnah bersepakat, ya, berijma untuk, ya, menerima sifat-sifat yang disebutkan semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah, mengimaninya dan memahaminya sesuai dengan hakikat, tidak berdasarkan majaz. Ya, hanya saja mereka tidak membayangkan kaifiyah sedikit pun dari sifat-sifat tersebut, ya, dan tidak membatasi dengan sifat tertentu, ya. Jadi ini adalah manhajnya, metodenya
ahlu sunnah wal jamaah yang memahami ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan makna hakikat, ya makna zahir dari lafaz. Ya, dalil sifat tersebut bukan berdasarkan majaz. Nah, siapa yang mengingkari? Adapun ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya semuanya, dan Khawarij semuanya mengingkarinya. Jadi yang mengingkari sifat Allah itu adalah ya al-Jahmiyah dan al-Mu'tazilah, yang mana mereka tidak memahami sedikit pun dari sifat-sifat tersebut alal haqiqah, sesuai dengan hakikat, wa yaz'umuna anna man aqarra biha musyabbih, dan mereka menyangka bahwa yang memahami sifat Allah ya dengan makna hakikat tersebut musyabbih adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan inilah yang kita dapatkan ya, banyak ahlul bid'ah memberikan ya stempel kepada ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah musyabbih karena menetapkan ya sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan makna hakikat ya. Padahal yang mengingkari adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian Imam Al-Khattabi ya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al-Ulu, ya beliau mengatakan فَأَمَّا مَا سَأَلْتُ عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصِّفَاتِ وَمَا جَاءَ مِنْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ صَحِيحٌ فَإِنَّ atau ma sa'alta ya. فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصِّفَاتِ وَمَا جَاءَ مِنْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ. Adapun yang engkau tanyakan ya tentang pembahasan sifat dan apa yang disebutkan dalam kitab dan sunnah-sunnah yang sahihah, kata beliau, fa inna madhhab salaf isbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha. Ya, maka sungguhnya madhab salaf adalah menetapkannya. Ya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ijra'uha, dan menjalankannya ala dhahiriha, sesuai dengan dhahirnya. Ya, sesuai dengan makna dhahirnya. Wa nafyul kaifiyati wa tasbihi anha, dan menafikan kaifiyah dan tasbih ya anha, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas ya perkataan dari Imam Al-Khattabi yang dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi. Ya, kata Imam Ad-Dhahabi, begitu juga dinukil kesepakatan dari para salaf ya fi hada, ya dalam pembahasan ini dinukil dari Imam Abu Bakar Al-Khatib, kemudian Abul Qasim At-Taimi Al-Asfahani, dan juga yang lainnya. Jadi ini kesepakatan para ulama memahami dalil sifat Allah berdasarkan makna zahir. Ya. Ini dinukil dalam kitab Al-Ulu. Ya. Kemudian dalam kitab Damut Ta'wil, ya, Imam Ibnu Qudamah menukil perkataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tentang kesepakatan para salaf memahami ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir. Ya, kata Imam Abu Bakar Ahmad ya Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan, amal kalam fi sifat, adapun pembahasan dalam masalah sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya yang diriwayatkan tentangnya dalam sunnah-sunnah yang sahih, bahwa madhab salaf adalah menetapkannya dan menjalankannya sesuai dengan dohirnya, ya, sesuai dengan makna dohirnya, dan menafikan kaifiyah dan tasbih dari sifat-sifat tersebut. Kemudian beliau jelaskan secara detail ya bagaimana ya memahami dengan cara yang benar dalil-dalil tentang ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, beliau menukil kesepakatan para ulama as-salaf tentang memahami dalil sifat berdasarkan makna zahir. Ya. Kemudian Imam Al-Baghawi juga sangat tegas ya, jelas dalam masalah ini ya, bahwa madhab salaf yaitu adalah memahami dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna zahir. Kata beliau, ya setelah menyebutkan tentang dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan Sunnah, beliau mengatakan, dan dalil-dalil ini dan yang semacamnya itu adalah sifat-sifat Allah taala yang disebutkan dalam dalil, maka wajib iman kepadanya. Ya, wajib iman kepada apa yang Allah dan Rasulullah sebutkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa imraruha ala dhahiriha, dan menjalankannya sesuai dengan dohirnya. Mu'ridun fiha anit ta'wil, ya berpaling dari ta'wil dalam masalah sifat Allah.
mujtaniban anit tasbih, menjauhi tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Mu'taqidan, yang meyakini bahwa Allah Al-Bari Subhanahu wa taala tidak menyerupai sedikit pun dari makhluknya, dari sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat makhluk, yang mana Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Ya, tegas beliau menyatakan wa imraruha ala dhahiriha, menjalankan ya dalil-dalil sifat Allah tersebut sesuai dengan zahirnya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan wa ala hadza madha salaful ummah. Di atas pemahaman inilah ya berjalan para salaful ummah, wa ulama sunnah, dan para ulama ahli sunnah, yang mereka mengambil semuanya dengan iman dan menerima, dan mereka menjauhinya dari menyamakan Allah dengan makhluk, tamsil wa ta'wil, dan juga ya menjauhi ta'wil, dan mereka menyerahkan hakikat ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi orang ada yang mengatakan bahwa kalau ilmu ini tafwid, ya maka bacalah kitab Imam Baghawi ini, maka akan tahu bahwa Imam Al-Baghawi menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mentafwid ya makna dan tidak mentakwilnya. Ya, yang beliau lakukan adalah sebagaimana ulama ahli sunnah yang lain, yaitu memahaminya secara ya zahir dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan sifat Allah tanpa tasbih, ya, tanpa takyif, ya. Tapi ini beliau nukil ya bahwa beliau ya menyatakan bahwa metode ini memahami dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan makna zahir, itu adalah ya mazhabnya atau manhajnya salaful ummah dan ulama as-sunnah. Ya. Kemudian dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, ya Imam Al-Hafidh ya Abul Qasim Ismail Al-Asfahani, beliau mengatakan maknanya pembahasan dalam sifat Allah Azza wa Jal, ya apa yang disebutkan dalam kitabullah dan yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Rasulullah SAW, maka madhab salaf, ya semoga rahmat Allah kepada mereka semua, adalah isbatuha wa ijra'uha ala dhahiriha, yaitu menetapkannya dan menjalankannya sesuai dengan dhahirnya, dan menafikan kaifiyah dari sifat-sifat tersebut. Ya, wa qad nafaha qaumun fa abtalu ma asbatahu Allah. Ya, sebagian orang menafikan dan membatalkan apa yang Allah tetapkan, ini pengingkar sifat Allah. Dan sebagian orang dari orang-orang yang menetapkan sifat Allah itu mencari takyif, ya cara atau bentuk sifat Allah. Kata beliau, maka jalan yang terpuji adalah jalan pertengahan antara dua perkara, yaitu bahwa pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat Allah, dan menetapkan zat Allah adalah menetapkan adanya, bukan menetapkan kaifiyah. Ya, karena kaifiyah kita tidak mengetahuinya. Begitu juga menetapkan sifat, bahwa ya kita hanya menetapkan sifat tersebut ya karena at-tauqif warada biha, ya bahwa dalil menyebutkannya. Wa ala hadza, di atas inilah madho as-salaf, ya para salaf berjalan. Artinya apa? Memahami dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan makna zahirnya, dan menafikan kaifiyah, ya cara atau bentuk dari sifat tersebut, ya. Nah, ini adalah nukilan kesepakatan para ulama ussalaf dan ulama ahlu sunnah yang dinukil atau dikutip oleh ya Al-Imam Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam Ibtalut Ta'wilat, ya Abu Ya'la, ya, beliau juga menukil perkataan Imam atau menukil akidah Imam Ahmad dan juga para imam ya hadis, ashabil hadis, ya para imam ulama hadis, bahwa mereka mengatakan tentang kabar-kabar sifat ini, amirruha kama ja'at, ya jalankanlah dalil-dalil tersebut sesuai dengan yang disebutkan, fahamaluha ala dhahiriha, ya maka mereka memahaminya secara dhahirnya, bahwa itu adalah sifat-sifat Allah Ta'ala, tidak menyerupai seluruh makhluk yang memiliki sifat. Ya, jadi Imam Abu Ya'la mengutip ya
akidah Imam Ahmad dan juga akidah para ulama hadis, bahwa mereka semuanya mengatakan amiruha kama ja'at, yang maksudnya adalah memahaminya sesuai dengan makna dhahir, ya. Kemudian juga dalam Kitabul Arsh, beliau menukil perkataan Imam Ismail ibn Muhammad At-Taimi, yang beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menjawab dengan mengutip banyak para ulama, madhab Malik, wa Thawri, wal Auza'i, wa Syafi'i dan selanjutnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat sama, basar, wajah, yadain dan seluruh sifatnya. Innama hiya ala dhahiriha al-ma'ruf al-masyhur. Itu semua sesuai dengan makna dhahirnya yang sudah diketahui, yang sudah masyhur di lisan Arab, tanpa kaifiyah yang disangka, tanpa tasbih, tanpa ta'wil, ya. Kemudian Imam Dahabi mengutip perkataan Sufyan bin Uyainah, kullu syai'in wasafallahu bi nafsihi, semua sesuatu atau segala sesuatu yang Allah mensifati dirinya dengannya, maka membacanya adalah tafsirnya. Apa maksud membacanya adalah tafsirnya? Kata Imam Ad-Dahabi, ay ala dhahirihi. Maksudnya adalah memahami secara dhahirnya, bukan mentafsiri panjang lebar yang keluar dari ruang lingkup makna lafaz dhahir tersebut. Kata beliau, la yajuzu sarfuhu ilal majaz, tidak boleh mengalihkannya ke makna majaz binau'in minat ta'wil, dengan bentuk ta'wilnya. Ini maksud dari qira'atuhu tafsiruhu, bukan memahaminya bahwa itu adalah menyerahkan maknanya kepada Allah, yaitu tafwid, bukan, tetapi ay ala dhahirihi, maksudnya memahami secara dhahirnya, ya. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, memahami dalil tentang sifat Allah berdasarkan makna dhahir adalah metode para salaf dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sudah menjadi metode yang disepakati oleh mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak para ulama, dan sebagainya kita kutip dalam pada kesempatan kali ini, ya. Kemudian yang kedua, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak menyebutkan dan mengarahkan umat kepada metode tafwid makna dan ta'wil untuk memahami dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya mereka memiliki metode tafwid makna, niscaya mereka akan menjelaskannya, karena ini adalah bukan masalah main-main, tetapi masalah akidah, yang disitulah keselamatan seorang muslim di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam.